Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Kamis biasa yang ke-27. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita mempunyai kesungguhan hati untuk meminta sesuatu yang baik dari Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini tentu sudah sering kita dengar bagaimana Yesus memberikan jaminan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh meminta, maka kita akan mendapatkan sesuatu, dan kalau mengetuk pintu akan dibukakan, mencari, mendapat. Itu sebuah hal yang tentu menggembirakan bagi kita. Saya ingat ketika masih SD atau SMP, saya bertanya kepada guru agama saya berkaitan dengan sabda ini. Pertanyaannya sederhana, mengapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Karena ada sabda ini, sabda yang mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka akan menerima dan lain sebagainya itu. Saya lalu bertanya, saya itu berdoa misalnya supaya punya ini, punya itu dan lain sebagainya, supaya diberikan ini dan diberikan itu dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah dapat. Ataupun kalau dapat itu nanti lama, kalau sudah bertahun-tahun begitu. Itu pertanyaan saya kepada guru agama saya, berarti SMP kalau ada guru agama. Dan pada waktu itu jawaban dari guru agama saya lupa karena muter-muter gitu, enggak tahu ya, mungkin karena beliau juga bingung. Tapi pengalaman itu menjadikan saya ingat lagi ketika membaca Injil ini dalam mempersiapkan Ekaristi ini. Dan mungkin pertanyaan saya waktu SMP itu juga pertanyaan kita bersama, di mana kadangkala kita sudah berdoa dengan tekun, meminta sesuatu, tetapi ada hal yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Para romo, bapak ibu, saudara dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya adalah Tuhan memberikan yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya kemudian merenungkan ini dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kadangkala ketika saya minta sesuatu kepada orang tua saya pun kadang tidak dikabulkan. Karena apa yang saya anggap baik belum tentu sebenarnya itu baik. Dan orang tua yang lebih tahu apa yang baik untuk anaknya. Karena kan pikiran orang tua pasti lebih dewasa daripada anak-anaknya yang mungkin belum dewasa. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa meminta sesuatu yang mungkin kita anggap baik, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik, rencana yang tentu lebih indah untuk kebaikan kita bersama. Kadangkala itu baru kita sadari ketika sudah lama, sudah merenungkan masa-masa yang kurang baik itu, lalu menemukan kebaikan dari Tuhan sendiri. Maka yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sekarang mungkin belum dikabulkan doanya, yang bisa kita lakukan pertama adalah berdoa terus saja. Itu pilihan kita, karena kadangkala ketika kita minta sesuatu kepada orang lain tidak dikabulkan, lalu kan berarti besok gak usah minta lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus hari ini, kita diajak untuk terus meminta. Dan pada saatnya ternyata permintaan kita diberikan sesuatu yang mungkin bukan harapan kita, hal yang lain,
yang tidak kita inginkan dan kita kecewa. Tantangannya adalah bagaimana kita melihat pengalaman itu. Contoh yang paling nyata dalam hidup saya adalah ketika saya mohonnya tidak ditunda tahbisan, tetapi harus ada penundaan tahbisan karena mundur setahun. Dulu ya kecewa, mengapa Tuhan? Mengapa begitu? Mengapa begini? Padahal saya sudah begitu, sudah begini. Tetapi setelah mengalami sendiri, ternyata ada berkatnya apa yang diberikan Tuhan itu dalam hidup saya sekarang. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah Yesus bersabda bahwa kita diberikan jaminan kalau meminta akan diberi. Tentu saja Tuhan memberi yang terbaik yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tantangannya adalah apakah kita bisa terus-menerus untuk setia dalam kesetiaan permohonan kita. Dan yang kedua, ketika kita mendapat sesuatu yang mungkin membuat diri kita kecewa, padahal itu yang terbaik dari Allah, bisakah kita merefleksikannya, merenungkannya, dan memberikan hal positif kepada pengalaman atau hal yang kurang baik itu? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.